Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas pengantar ilmu waris. Dan di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang dalil disyariatkannya wasiat dari Al-Quran maupun hadis. Syariat tentang wasiat disebutkan dalam banyak dalil, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, setelah Allah menjelaskan tentang jatah warisan kepada masing-masing ahli waris, Allah mengatakan, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin. Warisan itu dibagi min ba'di wasiyah, setelah ditunaikan wasiat, yusa biha aw dain, yang diwasiatkan oleh si mayit sebelum dia meninggal, aw dainin, dan setelah ditunaikan utang. Kalimat semacam ini disebutkan 4 kali, 4 kali di 2 ayat, yaitu di surat An-Nisa ayat 11 dan ke-12. Disebutkan 4 kali di 2 ayat. Surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian dalil dari hadis adalah peristiwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah, dan saat itu beliau sedang berada di kota Mekah bersama Nabi SAW dan para rombongan. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin mewasiatkan seluruh hartaku." Kemudian Nabi SAW melarangnya. "La, nggak boleh, jangan. Saya wasiatkan setengahnya," kata Sa'ad. Kemudian Nabi SAW tetap melarang, "Jangan." Kemudian Sa'ad meminta, "Saya wasiatkan sepertiganya." Lalu Nabi SAW merestui, "Fatsulusu watsulusu katsir." Silahkan sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya? Karena beliau hanya memiliki seorang anak perempuan, sementara anak perempuan itu ketika menikah, dia ikut suami. Sehingga nanti dia akan dinafkahi oleh suami, dia akan hidup bersama suaminya. Karena itu menurut Sa'ad, putrinya tidak butuh banyak harta. Sehingga lebih baik diwasiatkan seluruhnya daripada nanti hanya ditinggal untuk putrinya yang nantinya dia juga akan dinafkahi oleh suaminya. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga? Nabi SAW mengatakan, "Innaka antada'a warathataka aghniya'a khairum min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aidihim." Engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan. Engkau tinggalkan ahli warismu dengan harta. Khairun itu lebih baik min antada'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi alatan, membutuhkan, miskin. Yatakaffafuna an-nasa fi aidihim, lalu nyadong-nyadong, meminta-minta kepada manusia. Ya. Sebagian ada yang ngasih, sebagian ada yang menerima. Sebagian ada yang ngasih dan sebagian ada yang menolak. Sehingga alasan kenapa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, agar ahli warisnya tetap mendapatkan jatah dari harta yang dimiliki oleh si mayit. Dan ini tidak berlaku bagi Rasulullah SAW. Aturan yang berlaku bagi Nabi SAW berbeda. Bagi Rasulullah SAW, ketika beliau meninggal dunia, justru beliau tidak berhak atau beliau tidak diperbolehkan untuk meninggalkan warisan. Semua hartanya Nabi SAW itu disedekahkan. Tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan. Karena itulah ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
meminta jatah warisan ayahnya, Abu Bakar mengatakan, harta ayahmu tidak ada yang diwariskan. Sehingga pemerintahan Abu Bakar sama sekali tidak menguasai harta Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak menghalangi para ahli warisnya untuk mendapatkan haknya, karena memang sudah tidak ada warisan. Dan kemudian itu diangkat oleh orang-orang Syiah dan dijadikan sebagai sumber permusuhan antara mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka menganggap Abu Bakar telah kafir karena menghalangi Fatimah untuk mendapatkan warisan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nggak benar seperti ini. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah telah ridho dengan keterangan itu. Meskipun sempat terjadi ketegangan, tapi kemudian mereka ridho. Dan sudah tidak ada lagi masalah antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula di masa Umar dan seterusnya. Baik. Sehingga Anda bisa perhatikan hanya untuk urusan warisan, orang Syiah sampai menimbulkan kekacauan seperti itu di dunia. Bahkan mereka banyak membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah dengan alasan bahwasanya Ahlus Sunnah telah mendukung Abu Bakar, padahal Abu Bakar telah menghalangi Fatimah radhiyallahu anha untuk mendapatkan jatah warisannya. Subhanallah, Maha suci Allah, dan ini adalah kesalahan besar dari apa yang dilakukan oleh orang Syiah. Baik, selanjutnya kita baca dalil dari ijma'. Ibnu Qudamah mengatakan, ajma'al ulama'u fi jami'il amsari wal a'sar ala jawazil wasiyah. Para ulama sepakat, baik dari berbagai generasi maupun berbagai negeri, akan bolehnya wasiat. Tayyib. Selanjutnya kita akan baca tentang keutamaan wasiat. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, kana yuqal man awsa biwasiyatin falam yajur walam yahif kana lahu minal ajri mithlu ma allau tasaddaqa bihi fi hayatihi. Sudah dikenal di masyarakat, dan Imam Asy-Sya'bi termasuk di antara ulama tabi'in, sudah dikenal di masyarakat bahwa orang yang berwasiat yang tidak menimbulkan protes, tidak menimbulkan masalah di keluarga, artinya wasiatnya adalah wasiat yang baik, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana sedekah senilai wasiat itu ketika masih hidup. Padahal wasiat ini ditunaikan setelah orangnya meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Sehingga kalau ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong sedekahkan uang senilai 10 juta ke yayasan A. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, keluarganya menyisihkan 10 juta lalu diserahkan ke yayasan A. Maka itu sama dengan sedekah yang dilakukan oleh orang ini ketika masih hidup. Dan dia mendapatkan pahala dari itu insyaallah ta'ala. Lalu hikmah dari wasiat. Hikmah dari wasiat adalah mengejar amal. Yang kami maksud mengejar amal adalah kalau orang sudah meninggal berarti dia sudah tidak lagi bisa beramal. Kecuali untuk amal yang punya manfaat jangka panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang akan membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami yang mencatat ma qaddamu, amal yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan berikut asarnya, berikut pengaruhnya. Para ulama ada dua pendapat tentang makna wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat amal yang telah mereka kerjakan dan asarnya. Sebagian pendapat mengatakan yang dimaksud asar di situ adalah jejak zahir yang bisa dilihat
ketika orang melakukan amal soleh. Contohnya, ya, ketika orang berangkat ke masjid, maka dia berjalan dari rumahnya menuju masjid. Ada jejaknya. Apa itu? Jejak kakinya yang dia langkahkan menuju masjid. Sehingga semakin jauh perjalanan dia menuju masjid, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dan itu sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW kepada masyarakat dari Bani Salimah yang mereka tinggal di sudut kota Madinah. Sehingga mereka ketika berangkat ke Masjid Nabawi cukup jauh. Akhirnya mereka punya keinginan untuk pindah, kampung ini mau pindah ke daerah yang tanahnya kosong dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan, diyarukum atharukum. Rumahmu yang jauh itu akan menambah athar kalian. Maksudnya adalah menambah jejak langkah kaki kalian ketika kalian menuju masjid. Sehingga semakin jauh maka pahalamu akan semakin banyak. Akhirnya mereka bersabar, tetap tinggal di tempat yang jauh, dan ketika ke Masjid Nabawi mereka harus jalan kaki atau mereka berkendaraan menempuh jarak yang jauh. Baik, ini yang pertama. Makna athar yang kedua, artinya adalah pengaruh baik dari amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Termasuk ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, lalu jadilah anaknya ini anak yang soleh. Kemudian mendoakan orang tuanya. Demikian pula pengaruh buruk dari amal. Orang memiliki pengaruh buruk dari amal, misalnya dia beramal, lalu amal itu menimbulkan pengaruh yang buruk. Misalnya apa? Dia menghidupkan kembali kebudayaan kesyirikan misalnya. Yang sudah lama hilang di masyarakat, dihidupkan kembali. Dengan alasan ngawuri-wuri kebudayaan. Dan dengan alasan dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Padahal itu kebudayaan yang menyimpang. Maka orang seperti ini ketika usaha yang dia lakukan itu diamalkan oleh masyarakat, semua orang yang mengamalkannya dia turut mendapatkan dosa. Baik, jamaah, Anda bisa lihat ya, desain baju terutama untuk wanita itu kan Masya Allah ya, dari waktu ke waktu selalu berganti. Dulu tidak pernah kita jumpai ada wanita yang memakai baju dengan sobek di lengan sini, di pundak yang sobek. Terus tiba-tiba muncul seperti itu dan jadi tren. Padahal dulu aneh ini, kok baju kok sobek di bagian pundak ya. Kadang sobek di bagian mana lagi misalnya. Kadang sobek di bagian perut. Ya. Ada sobek di bagian punggung. Punggungnya disobek sehingga kelihatan lubang di punggung. Ini aneh. Dan orang yang pertama kali membuat desain itu lalu diikuti oleh masyarakat sejagat ya. Maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya dan dosa setiap orang yang mengikutinya. Kalaupun dia sudah meninggal dan itu tetap dilestarikan, maka dia terus mendapatkan dosa. Makanya hati-hati dengan medsos. Medsos setelah kematian itu akan meninggalkan jejak yang dia akan terus mengalir, baik pahala maupun dosa. Jika isinya kebaikan, insya Allah mendatangkan pahala. Dan jika isinya keburukan, maka berhak untuk mendapatkan ancaman dosa. Karena itu hati-hati, jangan sampai menaruh sesuatu di medsos yang justru akan menjadi pembuka pintu perbuatan dosa. Baik, kita kembali ke sini. Ada banyak hikmah. Jadi tadi kita sampaikan kalau orang sudah mati, dia nggak bisa lagi beramal, kecuali amal yang punya pengaruh. Maka dia tetap dapat pahala dari pengaruh amalnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Yasin tadi. Namun untuk wasiat, orang itu tetap bisa beramal meskipun sudah mati. Karena wasiat itu menyambung amal.
Di antara hikmah yang paling besar adalah mengejar amal yang belum sempat dilakukan ketika hidup. Misalnya si A ingin wakaf senilai sekian juta. Belum terlaksana hingga mendekati ajalnya. Lalu atau si B ingin berkorban seekor sapi sendirian. Bukan urunan, sendirian. Belum sempat terlaksana hingga mendekati wafatnya. Semua rencana amal itu bisa diwujudkan dengan wasiat. Sehingga misalnya ada seorang bapak yang beliau punya tabungan, ketika masih sehat, masih hidup, mau infak dengan tabungannya, takut istrinya. Mau wakaf, takut keluarganya. Kesempatan yang terakhir sebelum mati. Nah, kalau sudah sebelum mati, kebutuhan dia akan pahala dan amal sangat besar. Maka dia ucapkan dalam wakaf, dalam wasiatnya. Saya berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, tolong serahkan uang 10 juta atau sekian juta ke yayasan X. Lalu diantar. Setelah dia mati, diserahkan. Maka itu menyusul amal. Menyambung amal, padahal orangnya sudah meninggal. Karena itulah Nabi SAW menyebut wasiat sebagai sedekah dari Allah. Anda catat ini ya, di halaman 20 dari buku. Rasulullah SAW menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Beliau SAW bersabda, Innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian. Inda wafatikum. Ketika menjelang kematian kalian. Bisulusi amwalikum, tapi maksimal. Nggak bisa banyak-banyak. Maksimal sepertiga. Wah, sepertiga sudah banyak, Pak. Ya, tergantung saldo tabungannya ya. Kalau saldo tabungannya 3M, sepertiga berarti 1M. Dia tidak bisa mensedekahkan semuanya, setengahnya nggak bisa, maksimal sepertiga. Ziyadatan lakum fi a'malikum, sebagai tambahan bagi amal kalian. Sehingga Allah sebut ini sebagai tambahan amal bagi hamba, padahal dia sudah meninggal dunia. Baik, karena orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak lagi mampu untuk beramal. Dan semua aktivitasnya terputus. Namun dengan wasiat seorang bisa menambah amal. Fulan meninggal di bulan Sya'ban, Idul Adha, masih 4 bulan lagi. Meninggal di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masih 4 bulan lagi. Meninggalnya di Sya'ban, kurbannya di Zulhijjah. Sehingga sebelum Fulan meninggal, dia berwasiat agar dibelikan seekor sapi yang siap dikorbankan dengan harta peninggalannya, dan ketika Idul Adha pesan agar disembelih atas nama dirinya. Dia sudah meninggal 4 bulan yang lalu, kurbannya disembelih di hari Idul Adha. Sehingga amal kurbannya tetap menjadi milik Fulan, karena itu wasiat dari Fulan. Di samping itu wasiat merupakan sarana untuk menyambung silaturahmi. Dengan wasiat, orang yang hendak meninggal bisa memberikan sebagian hartanya kepada keluarganya yang bukan ahli waris. Seperti bibi dari ibu kan bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan atau kerabat yang lainnya. Masya Allah. Dia pernah diasuh oleh bibinya. Kemudian ketika dia meninggal, bibinya sudah meninggal ya. Ketika dia mau meninggal orang ini, dia teringat jasa bibinya. Lalu dia berwasiat, tolong serahkan sebagian harta saya untuk sepupu saya, anak-anaknya bibi. Sebagai bentuk balas budi. Dulu bibi mengasuh saya ditinggal oleh orang tua, misalnya ya. Ada orang ditinggal orang tuanya, kemudian dia diasuh oleh bibinya sampai dia dewasa, akhirnya dia kaya. Lalu dia ingin membalas jasa bibinya, kemudian dia berikan sebagian hartanya untuk anak-anaknya bibinya. Padahal sepupu, kalau masih ada anak, nggak mungkin sepupu dapat warisan. Maka sepupu boleh dikasih wasiat.
Atau misalnya ada salah satu di antara anggota keluarga kita yang punya ketegangan dengan kita. Wah, dulu ini pernah punya masalah. Akhirnya kita ingin agar direlakan masalah itu dengan minta maaf. Tapi mungkin belum 100% sempurna. Lalu kita kasih sebagian dari harta. Tolong kasihkan sebagian ini untuk si A. Semoga tidak ada lagi permusuhan sama sekali. Itu contoh penggunaan wasiat dalam rangka menyambung silaturahmi. Masya Allah, insya Allah jadi amal soleh yang besar. Baik. Kemudian kita lanjutkan mengenai hukum wasiat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal. Di sini saya bicara hukum asal. Hukum asal itu memungkinkan untuk terjadi perubahan karena sebab tertentu. Contohnya apa, Pak? Hukum asal makan adalah mubah, tapi bisa bernilai wajib atau sunnah, dianjurkan atau makruh, tergantung latar belakang dan niatnya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal wasiat. Jumhur ulama, jumhur yang saya maksud di sini adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Berarti jumhur ulama 4 mazhab mengatakan bahwa wasiat hukumnya tidak wajib bagi siapapun. Dan ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, dan Sufyan Ats-Tsauri. Karena kondisi mayoritas sahabat, tidak ada nukilan dari mereka bahwasanya mereka mewajibkan wasiat. Andaikan wasiat sebagian harta itu wajib, tentu akan ada keterangan bahwa hampir semua sahabat berwasiat. Di samping itu, wasiat adalah pemberian atau hibah, yang ketika masih hidup, hibah hukumnya tidak wajib. Maka demikian pula tidak wajib untuk disampaikan menjelang kematiannya. Si A mau menghibahkan uang 10 juta, wajib atau tidak? Nggak wajib. Kalau hibah nggak wajib, ya, maka wasiat juga nggak wajib. Karena wasiat itu sejenis dengan hibah. Hanya saja penyerahannya dilakukan, ya, penyerahannya dilakukan pasca kematian. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bagi orang yang memiliki harta, wasiat hukumnya wajib. Mohon diperhatikan, bagi orang yang punya harta. Kalau nggak punya harta, dia nggak wajib wasiat. Pendapat yang kedua mengatakan, bagi orang yang memiliki harta, maka wajib untuk berwasiat. Berwasiat bagi kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Ini merupakan pendapat Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Tayyib. Dalam ensiklopedi fikih ada keterangan, Qala Abu Bakrin Abdul Aziz. Abu Bakar Abdul Aziz mengatakan, Al-wasiyatu wajibatun lil aqrabin alladzina la yarithun. Wasiat itu wajib bagi kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan. Wa haka dzalika wa hukiya dzalika an Masruq wa Tawus wa Iyas wa Qatadah wa Ibnu Jarir. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang ada di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Khairan maknanya apa? Harta. Harta. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian apabila hendak mati. Kok tahu Pak kalau hendak mati? Ya manusia punya pemahaman dari sisi melihat indikator. Ini kayaknya menjelang kematiannya, mendekati wafatnya. Intaraka khairan, dan dia meninggalkan harta. Al-wasiyatu, dia harus berwasiat. Diberikan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Orang tua termasuk ahli waris, sehingga tidak boleh mendapatkan wasiat berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan nanti insya Allah akan kita bahas. Namun mereka mendapat
Karena itu orang tua tidak boleh diberi wasiat, tapi mereka dapat warisan. Sementara untuk karib kerabat yang bukan ahli waris, perintah ini tetap berlaku, sehingga diperintahkan untuk diberi wasiat berdasarkan ayat di atas. Ini menurut pendapat tadi ya, Masruq, salah satu ulama tabi'in yang pernah menjadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha, Tawus muridnya Ibnu Abbas, ya, Iyas, Qatadah, dan yang lainnya. Baik, sekarang kalau kita lihat mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati, kami sebutkan tarjihnya. Pendapat yang lebih benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa hukum asal wasiat itu sunnah dan tidak wajib. Baik wasiat untuk kerabat maupun yang bukan kerabat, seperti pihak lain, masjid, lembaga pendidikan, atau yang lainnya. Misalnya Anda berwasiat, saya wasiatkan, tolong sekian juta harta saya diwakafkan untuk pembangunan Yayasan Amal Abadi Indonesia di Tanah Gentan. Insya Allah, ketika itu dilaksanakan, maka sifatnya bagian dari amal sunnah yang didapatkan oleh mayit. Baik. Namun, hukum asal itu bisa berubah jadi hukum yang lain tergantung latar belakang dan niatnya. Sehingga saya sebutkan di sini, keterangan di atas menyimpulkan bahwa hukum asal wasiat adalah anjuran dan tidak wajib. Namun hukum ini bisa berubah tergantung keadaan. Di antaranya, pertama, wasiat yang hukumnya wajib. Wasiat hukumnya wajib bagi calon mayit yang memiliki kewajiban yang belum sempat ditunaikan hingga menjelang wafat, maka dia harus berwasiat agar kewajiban itu bisa ditunaikan oleh ahli warisnya pasca kematiannya. Baik itu kewajiban yang menjadi hak syariat, seperti nazar yang belum ditunaikan, atau kafarah yang belum dibayarkan, atau zakat yang belum diserahkan, maupun hak sama manusia seperti barang titipan, barang amanah, utang piutang, dan seterusnya. Ya, orang tua misalnya yang sudah menjelang wafatnya dia teringat, dulu bapak sudah nazar dan bapak melanggar, tapi belum sempat bayar kafarah nazar. Lalu anaknya dipesani, tolong nanti bapak kalau sudah mati, bayarkan kafarah nazar bapak. Ini wasiat wajib, tidak boleh enggak wasiat. Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa ajma'al jumhur, jumhur ulama sepakat, ala annal wasiyata ghairu wajibatin ala ahadin. Jumhur ulama sepakat bahwasanya wasiat itu tidak wajib bagi siapapun. Illa ayyakuna alaihi dainun, kecuali kalau dia punya utang. Au yakunu indahu wadi'atun, atau ada barang titipan di sisinya, barang titipan yang belum dia kembalikan. Atau amanah, fayusi bidzalika, atau dia punya amanah yang belum tertunaikan, maka dia harus berwasiat dengan itu. Baik. Yang kedua, wasiat yang hukumnya makruh. Kapan itu? Para ulama mengatakan, bagi orang yang harta warisannya sedikit dan keluarganya tidak mampu, maka makruh baginya untuk berwasiat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innaka antada'a warathataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi miskin, yatakaffafunan nas, selalu mereka minta-minta kepada manusia. Baik. Yang ketiga, wasiat yang haram, yaitu wasiat yang melanggar aturan syariat atau menghalangi hak orang lain. Contohnya adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah wala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing
yang berhak. Ya, istri dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, saudara dapat, dan seterusnya. Sehingga fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, contoh kemudian berikutnya adalah contoh wasiat yang menghalangi hak ahli waris adalah wasiat yang lebih dari sepertiga harta, karena jika wasiat lebih dari sepertiga maka menggantung kepada kerelaan ahli waris. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan tentang batas maksimal wasiat, ya, dan beberapa contoh kasusnya. Batas maksimal wasiat. Jumhur ulama sepakat bahwa batas maksimal wasiat adalah sepertiga dari total harta. Nabi SAW bersabda dalam kasus Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau mengatakan, "Fas-sulusu was-sulusu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Sehingga tidak boleh lebih dari sepertiga. Selanjutnya, bagaimana jika lebih dari sepertiga? Bagaimana jika lebih dari sepertiga? Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika mayit memiliki ahli waris. Jika mayit memiliki ahli waris, lalu dulu dia pernah berwasiat lebih dari sepertiga, maka wasiatnya statusnya sah. Hanya saja bergantung kepada kerelaan ahli waris. Jika ahli waris setuju, maka ditunaikan. Jika tidak setuju, maka dibatalkan. Dan yang dimaksud ahli waris di sini adalah ashabul furud, asobah, dan dawil arham. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan pengantar ilmu waris. Kita akan mengenal istilah-istilah itu, ya. Ada ashabul furud, ada asobah, ada dawil arham. Selanjutnya, mengenai izin ahli waris untuk wasiat lebih dari sepertiga, para ulama menyebutkan ada dua syarat. Pertama, izin itu disampaikan setelah kematian pemberi wasiat. Setelah kematian mayit. Karena sebelum kematian pemberi wasiat, harta belum berpindah menjadi hak milik ahli waris. Sehingga izinnya tidak berlaku. Di samping itu, jika ahli waris dimintai izin ketika mayit masih hidup, ada pengaruh sungkan, malu, nggak enak, segan dengan bapak. Ya. Masa bapak mau berwasiat kok saya halangi? Sehingga dia mau mengatakan tidak setuju, dia nggak enak. Ya. Nanti kalau saya bilang nggak setuju, akhirnya bapak malah sakit hati, cepat mati. Padahal ini sudah menjelang kematiannya. Misalnya, ya. Berbeda setelah meninggalnya mayit, tidak ada yang disegani, tidak ada yang ditakutkan untuk mengatakan tidak setuju. Yang kedua, ahli waris dalam kondisi kamal ahliyah, sempurna kedewasaannya. Sehingga ahli waris yang belum memenuhi syarat kedewasaan, seperti orang gila atau anak kecil, tidak bisa dimintai izinnya. Baik, insya Allah bisa dipahami, ya. Kita coba bantu tuliskan. Ini tambahan kesimpulan dari kajian yang juga sebelumnya pernah kita bahas, ya, atau yang kemarin. Wasiat, kita telah mendapatkan keterangan bahwa wasiat di antara hikmahnya adalah menyambung amal. Dan di sini jamaah, kita sedang membahas wasiat yang bentuknya harta, bukan wasiat yang sebatas pesan moral, yang bentuknya harta. Baik. Apa sih perbedaan dan persamaan wasiat dengan hibah? Ada wasiat, ada hibah.
Kalau persamaannya sama-sama dinyatakan ketika hidup, dinyatakan ketika hidup. Karena pemilik harta menyatakan wasiat itu ketika hidup, bukan setelah mati. Kalau mati nggak bisa menyatakan. Hibah juga sama, dinyatakan ketika hidup. Baik, bedanya kalau wasiat diserahkan setelah kematian, setelah mati, sedangkan hibah diserahkan saat masih hidup. Maka hibah tidak boleh diserahkan setelah mati. Kalau hibah diserahkan setelah mati, jadinya wasiat. Karena itu kalau ada anak yang dikasih janji sama orang tuanya mengatakan, nanti kalau saya mati, motor ini silahkan kamu miliki. Itu hibah atau wasiat? Wasiat. Kenapa? Karena digantungkan dengan kematian. Nanti setelah saya mati, motor ini kamu yang miliki. Itu berarti wasiat. Dan kalau itu disampaikan ke anak, berarti statusnya sebagai wasiat untuk ahli waris, karena anak termasuk ahli waris. Sah atau tidak sebagai wasiat? Tidak sah. Hal yang sama untuk objek yang lain. Nanti kalau bapak mati, mobil itu, mobil yang ini ya, nanti jadi milik kamu. Kalimat ini kalimat wasiat. Sudah? Sehingga jika dia digantungkan setelah mati, maka dia bernilai sebagai wasiat. Hibah untuk anak boleh, tapi wasiat untuk anak nggak boleh, karena anak termasuk ahli waris. Makanya kalau misalnya orang tua ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ya, atau ingin memberikan sesuatu kepada anaknya, jadikan sebagai hibah. Jangan dijadikan sebagai wasiat. Kalau dijadikan wasiat, tidak boleh. Sudah? Namun hibah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus merata. Semua anak sama. Jika ada anak yang belum dikasih hibah, maka dia berhak untuk meminta kepada saudaranya yang sudah dikasih hibah. Karena hibah itu syaratnya harus seragam bagi seluruh anaknya. Baik, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya, jadi wasiat dalam bentuk harta, kapan dia pindah hak milik? Kapan wasiat pindah hak milik? Misalnya, si A berwasiat. Saya akan serahkan mobil ini ke yayasan X. Jika nanti saya sudah mati, saya serahkan mobil ini ke yayasan X. Sekarang saya masih butuh, saya gunakan untuk pulang pergi ke rumah sakit. Tapi nanti kalau saya sudah mati, mobil ini silahkan serahkan ke yayasan X. Kapan mobil itu menjadi hak milik yayasan X? Di sini ada 2 titik ya. Sejak dinyatakan, bahkan misalnya wasiatnya tertulis, ada tanda tangan, ada materai. Yang kedua, setelah kematian. Setelah kematian orang yang berwasiat. Yang ketiga, setelah ditunaikan utang. Baik. Dari 3 titik ini, mana yang lebih benar? Mana yang benar? Setelah dinyatakan
sejak dinyatakan, setelah kematian, atau setelah ditunaikan utang? Jawabannya yang ketiga. Sehingga sebatas sejak dinyatakan belum pindah hak milik. Kemudian setelah orangnya mati, belum langsung pindah hak milik. Tunggu dulu, selesaikan bagian ini dulu. Kalau dia nggak punya utang, bisa langsung diserahkan. Kalau dia masih punya utang, tunaikan dulu utangnya, yang itu merupakan kewajiban mayit. Baru setelah itu dilakukan perhitungan, jika masih ada sisa, dia dijadikan sebagai wasiat. Baik. Maka objek X, ya, objek X, ketika dia diwasiatkan, itu bergantung pada kondisi apakah ada utang ataukah tidak. Karena utang didahulukan daripada wasiat. Baik. Sekarang coba kita baca penjelasan contoh kasus yang disebutkan di buku. Terkait wasiat yang lebih dari sepertiga. Baik, bisa dinaikkan. Nah, kita baca terlebih dahulu. Silakan dibaca. Contoh kasus 1. Dibaca. Baca, Mas. Bismillah. Contoh kasus wasiat melebihi batas. Si A memiliki 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saat si A meninggal, 2 anak terakhir di usia 6 tahun namanya Maryam dan 3 tahun namanya Ahmad. Total warisan si A sebesar 900 juta. Dan sebelum meninggal, dia berwasiat di depan 3 anak yang sudah balik, Adi 20 tahun, Wati 17 tahun, dan Doni 13 tahun, bahwa uang senilai 400 juta tolong diserahkan ke Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Dan tidak ada satupun anaknya yang menolak. Bagaimana penyelesaiannya? Baik. Ada berapa jumlah ahli waris di situ? 5. 5. Anaknya 5 ya. Coba kita buka lagi. Ada 5 ahli waris. Jadi kita coba selesaikan ya. Pertama, diketahui dulu ya. Diketahui. Apa saja unsur yang diketahui dalam kasus. Yang pertama adalah total nilai harta. Betul? Total harta. Total harta berapa? 900 juta. Udah? Nilai wasiat. Nilai wasiat berapa? Nilai wasiat? 400 juta. 400 juta. Berarti di sini ada kasus. Kasusnya apa? Wasiat yang lebih dari sepertiga. Ada kasus yaitu terjadi wasiat yang lebih dari sepertiga. Baik. Selanjutnya, tadi kita punya teori, jika ada wasiat yang lebih dari sepertiga, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, tapi menggantung kepada kerelaan ahli waris. Ahli waris yang mana yang ditunggu kerelaannya? Ahli waris yang sudah dewasa. Sudah? Sehingga di sini ada kita perlu sebutkan ahli waris. Ahli waris. Siapa saja yang sudah dewasa? Ada berapa anak? 3 anak dewasa.
Kemudian 2 anak masih kecil ya, belum dewasa, masih kecil. Baik. Sudah? Sehingga persetujuan yang diminta persetujuannya adalah 3 anak yang dewasa. Sedangkan anak yang masih kecil ya dia ngikuti kakaknya. Baik. Kapan persetujuan itu diambil? Persetujuan itu diambil setelah meninggalnya bapaknya. Kenapa? Karena ketika bapak berwasiat di depan anak, 3 anak yang dewasa ini, kok nggak ada yang nolak? Ada banyak sebab. Bisa jadi karena mereka segan. Sehingga mereka nggak berani untuk ngomong, saya nggak setuju. Ngomong kayak gitu di depan bapaknya yang sudah sakit-sakitan, tentu anak tidak akan berani. Sehingga dia tidak berkomentar, dia diam saja. Bahkan senyum-senyum ya. Baik. Maka mereka dimintai kerelaannya setelah sang bapak meninggal. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu disegani ya. Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Baik. Maka di situ ada 2 keadaan ya. Di situ ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, pasca wafatnya si A, 3 anak dewasa ditanya lagi persetujuannya terhadap wasiat ayahnya. Ternyata Adi dan Wati setuju, sementara Doni tidak setuju. Karena tidak setuju, maka terhadap 100 juta terbagi menjadi 2. Jadi di sini, dari angka ini kita buat penyelesaian tahap awal. Tahap 1. Saya ulangi lagi, wasiat yang lebih dari 1/3 itu sah, namun kelebihannya menggantung kepada kerelaan ahli waris, sehingga tetap ditunaikan. Sudah? Dari penyelesaian tahap 1. Total harta 900 juta. Sudah? Maka nilai wasiat yang dibolehkan secara syar'i berapa? 1/3-nya. 1/3 dari 900 juta. Sama dengan berapa? 300 juta. Nah, nilai ini wajib ditunaikan. Kalau ada ahli waris yang nggak setuju gimana, Pak? Dia nggak berhak untuk nggak setuju. Kok bisa? Ini bukan hartanya. Itu harta bapaknya yang diwasiatkan. Diwakafkan ke masjid atau ke yayasan sosial atau yang lainnya. Kenapa dia menghalangi? Wong itu bukan hartanya. Sudah? Sehingga dia ketika sudah mendapatkan izin dari syariat, maka tidak boleh ada ahli waris satupun yang menghalangi. Karena sudah diizinkan oleh syariat. Sehingga untuk wasiat yang tidak melebihi 1/3, tetap wajib ditunaikan atas izin dari syariat. Nah, kemudian di sini kelebihannya sama dengan 400 dikurangi 300, yaitu 100 juta. Udah? Bagian ini yang menggantung. Bagian ini yang menggantung kepada kerelaan. Nah, kerelaan ahli waris. Anda nggak setuju di bagian ini, silahkan. Karena ini hak Anda.
Tapi kalau nggak setuju dinilai 300, ahli waris nggak berhak. Dia dapat izin dari syariat. Ini bapak untuk berwasiat diangkat sepertiga. Tapi kalau yang lebihnya, dia menggantung kepada kerelaan ahli waris. Baik. Lalu kita lakukan perhitungan penyelesaian tahap 2. Penyelesaian tahap 2. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ahli warisnya ada 3 anak dewasa. Dan penilaian ada di sini. 3 anak dewasa itu 2 setuju dari kelebihan wasiat. Kelebihan wasiat. Berapa? Nilainya 100 juta. Dari nilai kelebihan wasiat 100 juta. Yang kita nilai adalah berapa? 3 anak, 2 setuju, 1 tidak setuju. Baik. Coba kita lihat. Sehingga hak terhadap 100 juta dibagi 2. Hak Adi dan Wati yang setuju diserahkan ke Masjid Al-Hidayah sebagai wasiat dari ayahnya. Hak Doni yang tidak setuju dan hak Maryam plus Ahmad yang belum bisa dimintai persetujuannya tetap dijaga. Sehingga hak ketiga anak ini tetap dijaga dan tidak diserahkan ke ini yang lebih tepat ke masjid, bukan ke mereka ya. Anda yang bawa buku di halaman 27, sehingga hak ketiga orang ini yaitu Doni dan 2 anak yang masih kecil, karena dia masih gantung, yang belum bisa dimintai persetujuannya, maka tetap dijaga dan tidak diserahkan ke masjid, bukan ke mereka. Selanjutnya, 100 juta dibagi sesuai porsi ahli waris. Tahap kedua dari kelebihan 100 juta, 2 anak setuju. Satu anak tidak setuju. Terus 2 anak belum bisa dimintai persetujuan. Syariat menjaga hak. Sehingga hak ini ditunaikan sebagai wasiat ayahnya, diserahkan ke masjid. Dan 2 ini tetap dijaga, tidak diserahkan ke masjid. Sudah? Nah, selanjutnya nilai 100 juta dibagi sesuai porsi waris. Sesuai porsi warisan. Baik. Ada berapa anak laki-laki di situ? 3 laki-laki ya. 3 laki-laki ahli waris. Ahli waris. 3 laki-laki plus 2 perempuan. Gini ya. Berarti kalau kita menggunakan teori 2:1, ketemu berapa ini? Ini 2, ini 2, ini 1, gini ya. Berarti totalnya 6 plus 2, 8. Begini. Maka 100 juta dibagi 8. 100 juta dibagi 8. Berapa? Berapa Om di situ, Om? 12,5. 12,5 juta. Sudah? 2 anak yang setuju siapa? 2 anak yang setuju siapa? Yang setuju. 2 anak yang setuju adalah Adi dan Wati. 2 anak yang setuju Adi dan Wati. Saya pindahkan ke sini aja. Ya.
3 anak dewasa yang setuju Adi dan Wati. Jatah Adi berapa? 2 kali 12,5. Berarti berapa itu? 25 juta. Jatah Wati 12,5 juta. Total berapa ini? 37,5 juta. Udah? Ini diserahkan bersama dengan 300 juta ini. Baik. Yang kedua, jatah Doni. Jatah Doni berapa? 12,5 kali 2, 25 juta. Ini tetap diserahkan ke Doni. Yang ketiga, jatah Ahmad dan Maryam. Anak yang kecil-kecil ini, Ahmad dapat 25, dijaga, dirawat. Maryam dapat berapa? 12,5. Dijaga dan nanti akan diserahkan setelah mereka dewasa. Baik. Pertanyaannya apa tadi? Berapa nilai wasiatnya? Betul? Berapa nilai wasiat yang diserahkan ke Masjid Al-Hidayah? Nilai wasiat yang diserahkan ke Masjid Al-Hidayah adalah 300 juta plus jatahnya Adi dan Wati yang beliau setuju dengan wasiat lebih dari sepertiga. Plus berapa itu? 37,5 juta. Baik. Sehingga 337,5 juta total yang diserahkan ke Masjid Al-Hidayah. Baik, insya Allah angka ini bisa dipahami ya. Sehingga hak masing-masing tetap terjaga. Ya. Baik, mungkin meninggalkan pertanyaan. 400 juta, ini kan masih ada 500 juta Pak. 500 juta itu gimana nasibnya? 500 juta ya dibagi sesuai porsi waris. 500 juta dibagi sesuai porsi waris. Dengan cara pembagian tadi ini dibagi 8. Kemudian setiap anak laki-laki mendapatkan jatah 2, anak perempuan dapat jatah 1. Baik, insya Allah bisa dipahami. Nah, mungkin untuk penyelesaian sampai tahap seperti ini, bagi masyarakat secara umum barangkali kesulitan. Tapi intinya Anda menerima teori bakunya. Teori baku adalah bahwa wasiat yang lebih dari sepertiga maka dia tetap sah ditunaikan untuk yang nilai sepertiga, sedangkan kelebihannya menggantung kepada kerelaan mayit. Nah, jika ada kerelaan mayit, kerelaan ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak rela, tidak ridho, maka haknya tetap dijaga. Kalau seluruh ahli waris nggak ridho, berarti kelebihan dari sepertiga nggak ada yang ditunaikan. Tapi kalau ada yang setuju dan ada yang nggak setuju, nah cara ngitungnya kayak gini. Ya. Sehingga misalnya Anda di keluarga ada 4 anak, Bapak berwasiat lebih dari sepertiga, tunaikan dulu sepertiga. Ini sisanya gimana? Nah, Anda ngotot, ini daripada ngitungnya repot, setuju semuanya. Nah, daripada ngitungnya repot. Ini pertimbangannya ngitung repot. Atau daripada repot ngitung, nggak setuju semuanya. Biar nanti jadi warisan semuanya. Ya, sah-sah saja itu kembali kepada kerelaan ahli waris. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk kasus yang kedua, bolehkah berwasiat lebih dari sepertiga? Untuk kasus yang kedua adalah jika mayit tidak memiliki ahli waris. Ulama berbeda pendapat apakah boleh berwasiat lebih dari sepertiga, sah ataukah tidak. Sebagian menilai tidak sah dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara menurut Hanafiyah dan Hambali, wasiat ini sah dan boleh ditunaikan karena tidak ada kaitan dengan hak ahli waris siapapun dan tidak pula bergantung kepada izin pemerintah. Baik.
Dan pendapat ini yang lebih kuat, dan ini yang dinilai lebih kuat oleh Ibnul Qayyim, sebagaimana yang beliau sebutkan, yang dinukil di Hasyiah Ar-Raudul Murbi, salah satu buku dalam mazhab Hambali. Di Raudul Murbi disebutkan, as-sahihu anna lahu dzalik, li'annahu innama mana'ahu asy-syari'u fima zada 'ala ats-tsulus idza kana lahu warathah. Yang benar, mayit berhak untuk berwasiat lebih dari sepertiga. Karena dia dilarang oleh syariat untuk berwasiat lebih dari sepertiga, idza kana lahu warathah, kalau dia punya ahli waris. Faman la waritha la yu'taradu alaihi fima sana'a fi malihi. Sehingga orang yang tidak punya ahli waris, maka dia tidak dihalangi untuk melakukan apapun terhadap hartanya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, di bagian akhir dari bab ini, kita akan bahas kadar wasiat yang dianjurkan. Setelah sepakat bahwa warisan tidak boleh melebihi dari sepertiga, selanjutnya ulama menjelaskan, jika ada orang yang hendak berwasiat, berapakah kadar yang dianjurkan? Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dalam pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah, serta madhab Hambali, mereka menyatakan dianjurkan agar wasiat diberikan kurang dari sepertiga. Meskipun dia orang yang kaya. Karena Nabi SAW mengatakan, as-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Dan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, andaikan kurang dari sepertiga, itu lebih disukai. Karena penyebutan banyak itu artinya kelebihan, meskipun masih diizinkan. Yang kedua, berdasarkan hal ini, Hambali menambahkan bahwa bagi orang kaya, maka yang terbaik adalah wasiat 1/5. Anjuran ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan para ulama Basrah. Dengan alasan, karena Allah menetapkan jatah ghanimah fi sabilillah adalah 1/5. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Anfal ayat 41. Sementara menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya, wasiat yang dianjurkan adalah 1/4. Pendapat ini juga diikuti oleh Ishaq bin Rahuyah, kecuali, Anda kasih garis bawah, kecuali jika hartanya bercampur dengan pendapatan yang syubhat atau bahkan yang haram, maka silahkan dia berwasiat lebih banyak. Tapi maksimal 1/3. Untuk meyakinkan bahwasanya harta haram telah dia bersihkan dari kantongnya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang masalah wasiat. Kita akan bahas tentang rukun, syarat, dan pembatal wasiat. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit terkait penjelasan yang kemarin saya sampaikan, mengutip keterangan Syekhul Islam tentang ada orang tua yang sudah menyediakan harta untuk jatah walimah salah satu anaknya, tapi ternyata orang tua itu sudah meninggal sebelum anaknya ini menikah. Syekhul Islam dalam kumpulan fatwa beliau pernah ada pertanyaan, fi rajulin lahu ibnun wa bint fa'tal binta malan wa zawajaha wa tufiya qabla ayyu'tal ibna mithlai ma'ataha fahal lil ibni ayarji'a ala ukhtihi bima yakhussuhu min baqi atiyatiha wa hal lil hakim al hukmu lahu bidzalika am la. Ada orang yang punya 2 anak, laki dan perempuan. Dan dia sudah memberikan harta kepada anak perempuan serta menikahkan anak perempuan itu. Lalu dia meninggal dunia,
sebelum dia berikan kepada anak laki-laki yang semisal sebagaimana yang sudah diberikan ke saudarinya. Fahal lil ibni ayyarji'a ala ukhtihi? Apakah boleh bagi si anak untuk meminta dari saudaranya perempuan tadi bima yakhussuhu min baqi atiyatiha? Meminta harta dari sisa pemberian bapaknya. Jawaban yang disampaikan oleh Syekhul Islam, alhamdulillah, na'am, lahu dzalika fi ahadi qaulail ulama. Betul, dia berhak untuk menuntut itu, menurut pendapat salah satu ulama. Wa huwa ihdar riwayataini an Ahmad. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Walil hakim ayyahkuma bidzalika, dan seorang hakim berhak untuk menetapkan hukum seperti ini. Wa idza hakama bidzalika nafadha hukmuhu, dan dia jika menetapkan hukum seperti ini maka boleh ditunaikan. Wallahu a'lam. Baik. Ada di Majmu' Fatawa jilid yang ke-31, juga di Jami'ul Masail ya, jilid yang keempat, dan juga disebutkan dalam Ikhtiyarat Al-Ba'li. Tayyib. Sehingga kalau ada kasus ya, ada anak yang dijanjikan oleh orang tuanya, siapa yang nikah saya kasih sapi. Anak pertama nikah kasih sapi, anak kedua nikah kasih sapi. Anak ketiga sebelum menikah bapaknya sudah meninggal. Nah, kesempatan untuk dapat sapi tidak ada. Terus gimana? Dia bisa nuntut saudara-saudaranya, minta saudara-saudaranya, tolong sapimu itu dibagi 3. Sehingga 2 sapi dibagi 3. Mati dong Pak. Ya tidak harus dibagi dalam arti dicacah-cacah, bukan. Tapi nilainya berapa, ya. Kemudian mereka membayari ke adiknya. Sapi pertama harganya 20 juta, sapi kedua 21 juta misalnya. Total 41. 41 bagi 3, kemudian sepertiganya diserahkan ke adiknya. Disumbang dari saudara pertama dan saudara yang kedua. Karena itu yang dhahir dari kasus kemarin, jika ada orang yang memiliki anak dan sudah disediakan biaya untuk pernikahan, kakak-kakaknya semuanya sudah dinikahkan, tinggal yang ini. Lalu bapak meninggal, maka biaya pernikahan tadi tetap disimpan dan akan diserahkan ketika anak ini menikah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang bergabung, kita angkat penelpon yang pertama. Nah, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Dari Tuban, Pak. Dari Tuban, Masya Allah. Ya. Mau menanyakan terkait dengan kalau misalnya kita punya anak angkat ini satu diambil dari di luar yang nggak ada sama sekali hubungan darah, yang satu diangkat masih ada hubungan darah tapi masih agak kerabat, masih ada lah gitu. Nah sementara ini kan kedua orang tuanya masih hidup. Nah ini untuk pembagian hibahnya bagaimana ya Ustaz? Kalau waris kan mereka tidak bisa menerima warisan kalau seandainya orang tuanya meninggal. Nah ini bagaimana ya Ustaz pengaturannya? Baik. Cukup Ibu? Cukup sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita asumsikan bahwa posisi kedua anak itu dua-duanya bukan ahli waris, baik yang anak angkat yang bukan kerabat maupun anak angkat yang kerabat. Saya tidak tahu hubungan anak angkat yang kerabat dengan mayit itu sejauh mana. Apakah masih masuk dzawil arham ataukah tidak, karena tadi tidak disampaikan dalam pertanyaan. Anggaplah misalnya keduanya posisinya bukan ahli waris. Betul mereka tidak berhak dapat warisan, namun mereka berhak mendapatkan wasiat. Sehingga orang tua yang mengasuh kedua anak angkat ini, kalau dia ingin memberikan sesuatu pasca meninggalnya, dia bisa tuliskan wasiat, aku wasiatkan harta senilai sekian untuk kedua anak asuh saya, sebutkan namanya fulan dan fulan, tanda tangan kasih materai. Insya Allah mengikat. Secara agama itu sudah sah dan nanti wajib ditunaikan.
Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan sisa hartanya? Nah, nanti sisa hartanya diserahkan ke ahli waris orang yang mengasuh ini. Kalau dia punya saudara, diserahkan ke saudara. Sehingga kalau sampai penyelesaian detail, maka kita perlu data lebih banyak untuk mengetahui siapa saja ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Silahkan. Silahkan. Anda sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Langsa, Aceh. Silahkan, Ibu. Ini suami 6 orang bersaudara, 4 laki-laki, 2 perempuan. Semasa hidup, orang tuanya dan beliau, orang tua membagi-bagi semasa hidup hartanya. Ini untuk anak perempuan, anak laki-laki. Kemudian suami dikasih yang tanah di belakang dan dikasih juga bagi yang berdampingan dengan tanah yang di belakang tadi, dikasih juga adiknya yang laki-laki. Yang lainnya sudah satu bagian-bagian, bahkan yang anak perempuan ada yang rumah di atasnya. Kemudian suami merasa tidak adil ke orang tuanya, dia tidak mau terima. Ibu tidak adil, katanya kayak gitu. Jadi tidak diambil. Nanti kemudian akhirnya suami meninggal. Dan orang tua juga meninggal, orang tuanya juga meninggal. Dan setelah itu ada adik perempuan yang satu mengatakan kepada anak saya, kau minta itu, ada bapakmu punya. Gitu. Jadi tapi anak-anak nggak mau. Anak-anak nggak mau ribut, nggak dikasih, ya sudah. Mohon pencerahannya itu, Ustaz, bagaimana? Masya Allah. Kemudian yang kedua, apakah wasiat itu harus tertulis atau boleh juga disebutkan dengan 2 atau 3 orang anak? Atau harus ditulis dengan bermaterai atau bagaimana? Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Baik. Ini permasalahan yang cukup rumit karena melibatkan sedikit dinamika. Dinamika itu bahasa lainnya konflik ya, dalam sebuah keluarga. Dan apa yang saya sampaikan ini sifatnya hanya penjelasan dari apa yang saya tahu. Namun apakah nanti bisa diterima oleh keluarga suami ataukah tidak, itu kembali kepada mereka masing-masing. Memang kita sarankan agar seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengacu kepada bimbingan para ulama, tokoh masyarakat setempat. Anda mungkin tidak perlu sampai harus diangkat ke pengadilan, membawa pengacara dan seterusnya, karena nanti akan ada banyak sekali harta yang tercacar di jalan. Ada banyak nilai yang mungkin akan hilang, terbuang, karena untuk biaya yang cukup panjang dalam menyelesaikan masalah itu di pengadilan. Makanya lebih baik daripada harta itu keluar kemana-mana, ya, kemudian habis banyak, tenaga banyak, pikiran juga perlu dikuras banyak, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, dalam posisi ini, jika ibu meninggal dunia, ya, ibunya suami, mertua Anda meninggal dunia, sebelum suami meninggal, maka suami tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Tetap berhak dapat jatah warisan. Dan dohirnya dari apa yang tadi Anda jelaskan, suami tidak mau menerima sebabnya karena merasa tidak ridho dengan keputusan orang tua. Bukan karena kerelaan dia untuk tidak menerima. Sehingga sang suami tidak menerima karena beliau jengkel, karena beliau nggak senang dengan pembagian ini yang tidak adil. Artinya sebenarnya beliau kalau dikasih dengan porsi yang adil sesuai dengan jatah beliau, mungkin beliau akan menerima. Tapi tidak menerima itu sebagai bentuk perlawanan dengan keputusan ini, karena ini keputusan yang tidak adil. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana untuk anak-anaknya? Karena suami Anda sudah meninggal. Pertama, kami berharap agar dihubungi seluruh saudara-saudara suami dan
sampaikan kepada mereka permohonan maaf, barangkali ada sikap yang keliru dari suami ibu. Kalau sampai itu menimbulkan putus silaturahmi, nah ini yang sangat tidak kita inginkan, karena memutus silaturahmi dosa besar. Sehingga kalau bisa ada permohonan maaf dalam rangka untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi. Yang kedua, jika mau diambil haknya suami, silahkan dilakukan perhitungan ulang. Dan kami sarankan ambil porsi yang lebih sedikit, agar Anda semakin yakin bahwa yang diambil oleh keluarga Anda, diambil oleh suami Anda, tidak melebihi dari jatahnya. Dengan itu Anda yakin tidak mendolimi saudaranya. Lebih sedikit nggak masalah. Karena berarti Anda yakin nggak ada hak orang lain, hak saudara suami yang ikut terambil oleh anak Anda. Dengan itu tidak ada unsur kedoliman apapun yang dilakukan oleh keluarga ibu. Insya Allah ini akan lebih aman dari sisi dunia, karena terjaga hubungan silaturahmi, dan aman di akhirat. Anda tidak akan dituntut, anak Anda tidak akan dituntut disebabkan karena mengambil yang lebih. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harta wasiat yang lebih dari sepertiga dan disetujui oleh ahli waris, pahalanya untuk siapa? Apakah untuk si mayit atau ahli waris yang menyetujuinya? Baik. Harta wasiat yang lebih dari sepertiga, pahalanya untuk siapa? Yang jelas mereka ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Insya Allah semuanya dapat. Namun siapa yang paling besar pahalanya, wallahu alam, yang saya pahami pahala yang paling besar itu adalah mayit. Kemudian anak-anaknya mendukung. Sehingga itu seperti ya, ada orang tua yang minta harta anaknya kemudian disedekahkan ke masjid. Dan anaknya ridho. Maka insya Allah anak dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Dan pelakunya di sini adalah orang tua, karena beliau berhak untuk ngambil harta anaknya kemudian diserahkan ke masjid. Anaknya dapat pahala sebagai pendukung kebaikan untuk bapaknya, dan bapaknya dapat pahala dalam bentuk dia telah bersedekah dengan nilai yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik. Baik, putus. Ya. Baik, kita coba baca pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, dalam kasus anak yang belum balik, siapa yang paling berhak merawat harta sampai ia dewasa? Lalu dalam perjalanan bila harta bertambah atau berkurang, adakah ketentuan syariat berapa bagian penjaga harta dan untuk si anak yang belum balik? Baik. Siapakah yang paling berhak jadi wali? Jawabannya adalah orang yang paling bisa merawat anak itu. Bisa ibunya, misalnya ditinggal mati bapaknya, berarti ini anak yatim, nanti dirawat oleh ibunya, yang jadi wali ibunya. Bisa juga saudaranya, saudara bapaknya, paman-pamannya, atau saudara kandung dia yang lebih dewasa. Sehingga tidak ada ketentuan baku dalam masalah ini, kecuali keluarga inti, ya, ibunya yang paling berhak, atau saudara bapaknya, atau yaitu pamannya, ya, atau saudara kandungnya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Dia mempunyai tanah 1 hektar 3/4. 1 hektar itu dibahkan itu, nah itu apakah sah apa enggak gitu loh Pak? Dibahkan ke siapa Pak? Kan dibagi rata. Baik. Baik. Baik, dibagi 10. Bang. Jadi 10 itu belum. Baik. Gitu. Jadi itu apa enggak? Pandangan ibahnya gitu. Baik.
Cukup Bapak? Jadi hibah itu hibah apa menurut apa hibah itu maksudnya? Bapak itu hanya membagikan untuk 10 orang itu dibagi rata. Nah, Jadi masing-masing dapat 1.000 meter. baik. Gimana itu Mbak? Baik. Baik, silakan ditutup Pak, nanti jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tadi telah menyampaikan perbedaan antara wasiat dengan hibah. Perbedaannya adalah hibah serah terimanya dilakukan ketika sang pemberi hibah, wahib, masih hidup. Sehingga kalau Bapak memberikan hibah dan diserahkan ketika Bapak masih hidup, dari tanah 1 hektar itu, masing-masing dapat 1.000, karena dibagi ke 10 orang. Masing-masing dapat 1.000 meter, dan itu diserahkan ketika Bapak masih hidup, insya Allah sah sebagai hibah. Terus, boleh nggak hibah itu diberikan secara merata ke seluruh anak? Dan tadi kan ibu, kemudian istri ya, kemudian 9 anak. Jawabannya betul sekali, hibah untuk seluruh anak itu dibagikan secara rata. Tidak membedakan antara laki dan perempuan. Kaidah 2:1 itu berlaku untuk warisan, bukan berlaku untuk hibah. Sehingga anak laki-laki dan anak perempuan dapat jatah yang sama. Menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bashir yang memberikan hibah kepada anaknya, sawwi baina auladikum, samakan di antara anakmu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, kalau kamu ngasih hibah nggak rata kayak gini, atau sebagian dikasih, sebagian nggak dikasih, mau nggak kamu, misalnya ada anakmu yang sebagian berbakti, sebagian durhaka. Nggak mau, pengennya berbakti semuanya. Baik, kalau kayak gitu, hibahmu juga harus rata semuanya. Maka itu dalil bahasanya hibah diberikan secara merata, baik laki maupun perempuan. Insya Allah sudah benar dari hibah yang dilakukan oleh Bapak, dan berarti masing-masing 1.000 meter itu hak masing-masing anak dan hak ibu. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dulu sekali itu anak pernah menggunakan mobil orang tua. Nah, setelah itu mobil itu kita jual, ganti dengan mobil yang baru. Lalu kekurangannya anak tambahkan pakai uang anak pada saat itu. Nah, cuma memang yang dari mobil yang lama ini itu juga sebenarnya mau selesaikan kepada orang tua. Namun orang tua katakan bahwa itu dianggap sudah selesai. Nah, dari penjelasan Ustadz itu kalau misalnya ini bisa dikatakan hibah, artinya kan memang harus ada kesetaraan di antara anak bersaudara. Nah, berarti kalau begini ini nih, bagaimana penjelasan Ustadz? Apakah kalau misalnya hibah itu harus dikembalikan lalu dibagi bersaudara atau ada solusi lain? Baik. Ini udah lama, jadi memang ya. Orang tua masih hidup, Pak? Sudah rahimahullah, ibu masih ada. Baik. Cukup, Bapak. Gitu kan? Nah, Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. wajazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Baik. Yang sebenarnya sedang kita bahas itu adalah kaitannya antara hak seorang anak dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan kita berbicara hak antar sesama manusia. Ada aturan dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa. Sehingga kalau terjadi seperti itu, Islam tidak mengembalikan kepada ijtihad masing-masing. Silakan kalian beristihad, tidak. Tapi Islam memberikan aturan. Aturannya kayak gini. Kalau terjadi sengketa. Namun kalau tidak terjadi sengketa, walhamdulillah, nggak ada masalah. Karena itulah untuk kasus tadi, Bapak mendapatkan harta dari orang tua, dan saudara-saudara Bapak nggak ada yang protes. Nggak ada yang nggak setuju.
dan mereka biasa-biasa saja, Anda tanya juga biasa, dan interaksi mereka dengan Anda juga biasa. Insya Allah jika kondisinya seperti itu, maka mobil tadi tidak perlu dikembalikan, ya, tetap menjadi hak milik Anda. Tapi kalau misalnya ada saudara yang minta, loh kamu dikasih kok saya enggak, nah berarti dia nggak setuju. Maka Anda berikan sebagian harta Anda untuk pembagian yang lebih merata terhadap hibah yang diberikan oleh orang tua. Misalnya harga mobil itu berapa? Pakai harga dulu ya, harga waktu Anda memakai pertama kali waktu Bapak memberikan hibah. Anggaplah harganya 100 juta. Anda berlima, berarti masing-masing dapat 20. Ya. Maka Anda gantikan. Ya. Saudara pertama, adik Anda 20. Kalau ada yang nggak minta, nggak masalah. Ya. Sehingga tahapan yang bisa kita berikan, Anda tanya ke mereka, ini Bapak sudah ngasih mobil ke saya, sementara kalian nggak dikasih. Nah, barangkali mereka terus terang. Oh enggak kok, Bapak ngasih saya emas. Yang satu Bapak atau Ibu ngasih saya berlian. Yang satu Ibu kemarin ngasih tabungan ke saya. Oh, pantesan nggak ada yang minta. Ternyata masing-masing sudah dikasih dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya mereka terus minta, kalau begitu, hak saya mana? Kamu dikasih, saya nggak dikasih. Nah, baik, silakan Anda berikan sisanya, sebagian kepada mereka. Wallahu ta'ala alam.